Halo anak-anak, salam sehat dan salam jumpa. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap ceria dan selalu semangat belajar, walaupun kita harus belajar secara daring. Hari ini kita akan belajar mengenai berita seputar Indonesia dengan submateri menemukan struktur dan kaidah berita. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. 4.2, menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan, tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lain. Kemudian, tujuan pembelajaran setelah materi ini yaitu kalian diharapkan mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita dari berita yang kamu dengar atau yang kamu baca. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana meringkas suatu berita, kemudian bagaimana menyimpulkan suatu berita, dan bagaimana memberi tanggapan terhadap berita yang kalian baca atau yang kalian dengar. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang struktur berita dan kaidah kebahasaan berita. Kalian bisa buka juga buku paketnya di halaman 12. Struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks berita dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu berita berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Nah, informasi penting disebut juga dengan pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persuratkabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adik simba, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Keenam pertanyaan ini sering ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Adapun, susunan dari unsur-unsur berita bisa bervariatif. Misalnya, ada berita yang didahului dengan penyajian apa, dan ada pula berita yang diawali dengan kapan. Kemudian ada juga pertanyaan bagaimana, biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Kemudian, informasi yang kurang penting biasanya disebut sebagai uraian atau ekor berita. Bagian ekor berita ini berada setelah kepala atau tubuh berita. Berikut ini adalah struktur penyajian dari suatu berita. Susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik, seperti yang ada pada gambar. Bagian awal merupakan bagian pokok, dan semakin ke bawah, berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak penting. Dengan struktur penyajian informasi seperti ini, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah, semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengar keseluruhan informasi, cukup dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan berita. Cukup untuk struktur berita. Sekarang kita lanjutkan materi kita, kaidah-kaidah kebahasaan, yang ada di buku paket di halaman 15. Dari teks-teks berita yang sudah kalian baca atau kalian simak sebelumnya, tampak bahwa teks-teks tersebut dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Dalam teks berita,
kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud ialah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi. Yang keempat, penggunaan kata kerja. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Nah, mari kita bahas satu persatu dari kaidah-kaidah ini. Yang pertama, penggunaan bahasa. Dalam teks berita, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, penggunaan kalimat langsung adalah sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Perhatikan contoh berikut. Tanda kutip 2. Sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo, Gede Swantika. Nah, kalimat yang ada di dalam tanda petik itu merupakan kalimat langsung dari Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo, Gede Swantika. Yang ketiga, penggunaan konjungsi. Dalam teks berita, penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat dari langsung menjadi kalimat tidak langsung. Perhatikan contoh berikut. Data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Konjungsi bahwa pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut diubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung karena adanya penggunaan konjungsi bahwa. Keempat, penggunaan kata kerja. Di dalam teks berita, menggunakan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Perhatikan contoh berikut. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan. Di dalam teks berita, penggunaan fungsi keterangan yang digunakan adalah keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Perhatikan contoh berikut. Yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Di dalam teks berita, contoh penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan yaitu berupa kata, kemudian, sejak, setelah, awalnya, atau akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Perhatikan contoh berikut. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita sudah belajar tentang struktur teks berita
dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Semoga bisa dipahami dengan baik ya oleh kalian. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.